Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, peserta MTS September 2022. Sebelumnya saya mewakili ISAKA mengucapkan mohon maaf keterlambatan open room-nya tadi sekitar 7 menit. Tanpa berlama-lama kita mulai acara malam ini. Malam ini MTS kita yang ke-9 di tahun ini mengangkat tema yang sangat menarik yaitu Towards Cyber Resilience, a Cyber Threat Intelligence Perspective. Dengan materi flyer sebagai berikut. Acara dimulai pada pukul 19.30 seharusnya dan berakhir di 21.05. Nanti mungkin kita akan ada keterlambatan sekitar 7 menit sesuai dengan di awal. Untuk panduan teknis dan tata tertib webinar yang pertama, untuk kemudahan peserta dalam mengikuti webinar, dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet. Username yang dipergunakan peserta saat sesi webinar dan sesi kuis harus sama dengan nama saat registrasi. Meeting ID hanya berlaku bagi satu undangan, mohon tidak meneruskan kepada orang lain. Peserta diperkenankan menampilkan video sesuai dengan identitas diri masing-masing. Peserta diharapkan untuk menjaga proses webinar agar selalu kondusif dan saling menghormati. Peserta dapat menyampaikan pendapat dan gagasan dengan santun melalui kolom chat. Selanjutnya, e-sertifikat akan dikirimkan H+7 setelah webinar berlangsung melalui email yang terdaftar saat registrasi kepada peserta yang mengikuti acara sampai akhir. Dan sesi kuis akan menggunakan platform Quizizz dengan login ke quizizz.com dan link join akan diinformasikan di chatroom saat sesi kuis berlangsung. Nah, sebelum kita masuk ke sesi MTS, kita bisa dengarkan sambutan dari Pak Raki terlebih dahulu. Pak Raki, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Rifko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman member, apa kabar? Semoga semua sehat-sehat selalu. Sepertinya kita saat ini udah mulai masuk ke kondisi setelah pandemi ya, kita mulai sibuk sepertinya kalau kita perhatikan kesibukan meningkat, kemudian banyak kegiatan yang sudah dilakukan secara offline. Kita di ISAKA masih komit kita jalankan MTS secara online, tujuannya agar jangkauan juga lebih luas. Tapi kita juga berencana di ISAKA Indonesia juga mulai mengadakan event-event secara offline gitu ya. Nah, salah satu yang paling dekat yang akan diselenggarakan di bulan Oktober ini adalah GREX 2022. Nanti Rifko akan cerita sedikit mengenai GREX 2022, jadi teman-teman yang belum daftar silahkan daftar. Saya sedikit update juga mengenai ISAKA ya, seperti kita sama-sama ketahui gitu, kalau kita buka website ISAKA, banyak sekali kita bicara digital trust. Jadi saat ini, kemarin ini juga baru dilakukan Global Leadership Summit gitu ya, jadi pengurus ISAKA di seluruh negara di dunia, kita baru ketemu secara online, secara virtual, kita banyak diskusi mengenai kondisi di masing-masing chapter gitu ya, kemudian salah satu yang isu hangat adalah mengenai rencana ISAKA untuk mengeluarkan framework digital trust termasuk sertifikasi-sertifikasi yang terkait itu. Nah, seperti apa kita tentunya nantinya akan kita nanti ya, tapi memang ini menjadi topik yang kita angkat juga pada saat GREX 2022 di bulan Oktober besok ini. Jadi kita pengen diskusi apa sih yang namanya trust di dunia digital itu. Gitu ya, kenapa sih ini penting, kenapa ekosistem ini perlu sama-sama kita jaga, dan ini juga sangat ada kaitannya erat dengan apa yang Pak Charles Lim hari ini akan bicarakan, gitu, yaitu bicara mengenai cyber threat intelligence gitu ya, gimana sih kita menjaga resiliensi di ruang cyber kita gitu. Nanti Pak Charles akan banyak cerita. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Charles Lim udah bersedia hadir. Beliau saya nggak perlu kenalin detail-detail, nanti Mas Taufik yang akan kenalin, tapi kita semua kenal Pak Charles gitu. Teman-teman di Saka pastinya kenal Pak Charles ada di mana-mana gitu ya. Kita sering melihat Pak Charles jadi pembicara, dan alhamdulillah Pak Charles mau menyempatkan waktu malam ini sharing di kita gitu ya. Dengan saya tahu pasti sibuk sekali Pak Charles sekarang. Nah, kemudian saya juga ingin menyapa ada Pak Rahmat Mulyana yang jauh-jauh dari luar negeri juga ikutan online hari ini. Kang Mul, boleh saya hai sedikit? Udah lama kita nggak ngelihat Kang Mul. Nah, Halo,
semuanya, teman-teman member, apa kabar, dan juga semua yang hadir ya secara online di sini. Sehat-sehat Kang Mul di sana, semoga cepat selesai Alhamdulillah, studinya. Kang Raki, ya mohon doanya. Amin. Makasih Kang Mul. Siap. Ya, oke. Kita tanpa berlama-lama, sedikit Rifko akan cerita mengenai Grex biar teman-teman juga terinfo, kemudian baru nanti kita akan lanjutkan. Ada Mas Taufik yang nanti akan memoderasi jalannya acara. Saya persilahkan Rifko, terima kasih, dan silakan Bapak Ibu nanti. Baik, sebelum kita masuk sesi kita MTS malam ini, saya akan menjelaskan tentang Grex terlebih dulu. Grex akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2022 di Hotel Sultan Jakarta. Acara ini akan kita laksanakan secara hybrid melalui Zoom meeting dan offline di Hotel Sultan. Berikut ini bocoran line up speakers kita yang sudah baik yang sudah confirm maupun yang sedang kita konfirmasi. Di antaranya ada Pak Sulistyo Biantoro, ada Pak Pandu, ada Pak Ivan, Pak Andrianto Andre, Pak Indra Utoyo, dan masih banyak lainnya. Untuk yang selanjutnya, ini untuk cover topik kita ada beberapa. Yang pasti kita mengangkat tema tentang digital trust, recover with confidence and integrity. Tema kita seputar digital trust, the importance of privacy in maintaining trust, cyber security, dan lain-lainnya. Nah, untuk pembagian harga tiket ini kita dibagi menjadi beberapa skema. Yang pertama itu untuk offline tiket kita bagi menjadi member, non-member, grup registrasi, dan juga ada supporting organization. Nah, yang selanjutnya untuk online tiket juga sama, kita masih ada pembagian untuk member, non-member, dan juga untuk supporting organisasi. Nah, untuk member sendiri, harga normalnya kita kenakan di 4 juta, dan non-member di 5 juta. Selanjutnya untuk grup registrasi ada di 3.800.000 per orangnya, atau untuk non-member 4.750.000 untuk per orangnya. Bagi Bapak Ibu yang misalkan belum sempat mendaftar atau pengen tanya-tanya dulu tentang Grex, juga bisa banget untuk email kita ke grex@isaka.or.id atau melalui telepon ke 0821 1363 1683. Atau juga bisa langsung mendaftar melalui link yang kita sediakan yang tampil di layar saat ini. Nah, untuk yang selanjutnya, acara ini juga punya promo nih buat Bapak Ibu yang punya kenalan yang belum jadi member, mungkin pengen ikut acara Grex, boleh sign up Isaka member, nanti dapat get online tiket Grex. Nah, untuk Isaka member ini sendiri kita kena biayanya itu sekitar $190 atau $180 kalau misalkan ada referral code. Ini biayanya sekitar 2.800.000 kalau misalkan kita daftar normal untuk online tiket phone member itu di 2,5 juta. Jadi kacaknya cuma 300.000 tapi kita udah dapat membership dan juga dapat keuntungan selama setahun. Ini juga sama kalau misalkan Bapak Ibu pengen tanya-tanya dulu juga bisa melalui kontak ke email kita atau ke nomor telepon kita. Atau bisa juga melalui scan QR yang saat ini tampil di layar kaca Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi acara kita malam ini. Saya akan memperkenalkan narasumber dan moderator kita malam ini. Yang pertama ada Pak Taufik. Pak Taufik, selamat malam Pak Taufik. Pak Taufik merupakan moderator kita malam ini. Beliau merupakan Data Security and Preservation Research Group dari BRIN dan merupakan eksekutif tim dari Cyber Security Office di Isaka Indonesia Chapter. Memiliki riwayat pendidikan S1 di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan S2-nya di Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Memiliki minat dan pengalaman dalam bidang Information Security dan Audit, berpengalaman menjadi Chief Engineer National Oceanographic, dan lainnya. Nah, untuk Pak Taufik, mungkin mau say hi dulu Pak. Selamat malam Pak. Assalamualaikum, selamat malam. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke Bapak ya Pak. Ya, terima kasih. Mohon ini dan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini telah hadir narasumber kita yang cukup sudah dikenal. Beliau sebagai
Dr. Malware ini dan ahli di bidang terkait dengan cyber threat, karena beliau ini juga peneliti keamanan cyber, pengajar di Swiss Jerman, banyak bekerja sama dengan BSSN dan menerima award nih, hibah 3 tahun berturut-turut dari ICIF, The Information Society Innovation Fund Asia 2019, 2020, 2021. Beliau ini alumnus dari University of Hawaii at Manoa dan alumnus dari Teknik Elektro Universitas Indonesia. Beliau ini juga memiliki sertifikasi yang sangat banyak yang saya juga nggak hafal karena saking banyaknya. Namun salah satunya adalah beliau itu certified untuk Cyber Threat Intelligence Analyst dari IC Council. Silahkan Pak Charles, waktu dan ruang Zoom-nya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik untuk sambutannya. Terima kasih juga Pak Nisar ya, yang sudah mengundang dan sudah memberikan kesempatan, dan juga Isaka tentunya. Tadi sudah ketemu teman-teman lama, Pak Rahmat yang lagi kuliah ya. Ya, kita doakan sukses ya nanti disertasinya. Nggak terasa kok Pak Rahmat, nanti sebentar kok beres kok. Sukses Pak. Baik. Terima kasih Pak Charles. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya diberikan kesempatan untuk membicarakan topik yang memang sangat penting dewasa ini. Kita di tengah-tengah peperangan lah ya, cyber war dan juga physical war gitu ya, sedang berlangsung. Dan mari kita coba pelajari apa yang memang kita bisa antisipasi ya, dan bagaimana kita mencoba mempelajari ini dari perspektif cyber resilience gitu ya. Izin saya share screen. Oke, apakah slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan perbesar screen-nya supaya nanti bisa maksimal. Oke, sekali lagi Bapak Ibu, nama saya Charles Lim, tadi sudah diperkenalkan. Saya sehari-harinya memang ada di Swiss German University, memang saya peneliti di sana, dan saya juga ketua AKAD CISET, maksudnya ketua Indonesia Nano Project, dan juga anggota AKAD CISET ya, dan AFDI ya, yang memang juga salah satu komunitas yang cukup aktif ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin membahas beberapa topik yang penting. Pertama, kita melihat dulu state of cyber attack saat ini ya. Mungkin saya akan coba lihatnya nanti dari 3 tahun terakhir lah ya, supaya kita bisa melihat bagaimana state-nya seperti apa. Lalu kita coba bicara sedikit tentang cyber resilient ya, karena sekarang ini sudah muncul beberapa framework yang memang perlu kita lihat ya. Karena nanti resilient ini menjadi kata kunci ya dalam sebenarnya sudah dimulai ya 1-2 tahun yang lalu, dan sekarang kita sudah mulai masuk ke era di mana kita supaya bagaimana kita bisa membuat organisasi kita maupun seluruh komunitas kita ini bisa resilient. Nah, saya akan mengambil perspektif cyber threat intelligence. Dan bagaimana kita lakukan itu juga di kampus. Saya ingin sharing dan hasil daripada riset kita ini gimana kita kembalikan ke komunitas cyber security ya. Nah, ini yang saya mau bagikan sehingga nanti ini bisa menjadi satu bagian dari untuk mencapai cyber resilient yang kita harapkan ya, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu,
kalau kita lihat dari keadaan cyber attack kita dewasa ini, ya kalau kita lihat secara statistik dulu ya, per hari ya kita itu sedang menghadapi 500.000 malware varian per hari. Ya, jadi sangat signifikan karena ini muncul dan itu bisa kita pantau ya. Kalau kita lihat di honeypot kita aja, serangan malware itu luar biasa ya. Nah, walaupun jumlah honeypot kita itu sedikit saat ini, tapi kalau kita nanti berhasil mengumpulkan banyak honeypot, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya serangan itu sangat masif sebenarnya. Dan varian ya, ini kita bicara varian berarti mungkin saja misalnya satu jenis ransomware tapi variannya bisa banyak. Ya, nah ini terus berkembang karena umumnya Bapak Ibu pembuat malware ini punya prinsip 80-20. Ya, artinya kalau dia membuat malware dia akan ambil kode malware yang lama itu 80% sama, sisanya itu yang berbeda cuma 20%. Nah, ini 80-20 ini menjadi prinsip kita kalau kita lagi melakukan analisa malware, yang kita target itu sebenarnya 20%-nya, karena sisanya 80% itu sudah kita ketahui. Nah, ini akan menghemat ya waktu kita dalam melakukan analisis nantinya. Nah, tentunya di samping daripada malware, kita juga punya sistem yang terus berkembang. Nah, tentunya karena sistem kita berkembang, nambah fitur, ya udah pasti kerentanan sistem itu juga akan terus meningkat ya. 17.000 kerentanan yang baru. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung mantau di websitenya Mitre CVE ya. Di situ dipantau per tahun itu bisa mencapai 17.000. Nah, itu baru aplikasi global. Belum lagi kita cerita aplikasi di Indonesia. Nah, kita masih membutuhkan, ini yang terus saya dorong ke BSSN, kita perlu ada CVE versi Indonesia. Ya, artinya kita memantau kerentanan kita di aplikasi-aplikasi yang ada beredar di Indonesia. Karena kan kita mengarah ke era digital, tadi kan sudah disampaikan bahwa era digital ini akan mempush banyak aplikasi yang nanti hostednya di cloud, di mobile, dan seterusnya. Nah, ini udah pasti ya, kerentanan itu tidak mungkin kecil ya, pasti banyak. Nah, itu perlu kita pantau dan perlu kita antisipasi. Nah, selain daripada itu, Bapak Ibu, secara statistik kalau kita lihat ya, kita bisa menghitung ya dari pantauan ransomware yang sekarang terjadi, itu paling tidak kalau kita kena ransomware itu bisa minimal ya 21 hari atau 3 minggu. Ya, jadi kalau kita hitung secara rata-rata gitu ya. Saya ingat Bank Indonesia aja kemarin waktu kena ransomware saja itu mereka membutuhkan tahap awal aja sebulan. Ya, belum lagi cerita untuk membersihkan seluruh ya server dan juga desktop mereka ataupun laptop yang terkena ransomware daripada Conti. Ya, ini salah satu contoh bahwa downtime ini luar biasa ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Nah, tentunya downtime ini mempengaruhi resilient kita. Nah, ini kita bicara resilient hari ini. Nah, kalau kita bicara malware, wah luar biasa. Dari tahun lalu itu aja sudah ada tahun 2020 ya, itu ada yang kecil-kecil seperti Garmin malware, yang masif seperti yang targeted ke Mars ya, salah satu bagian dari supply chain ya, yang transportasi untuk kontainer diserang dengan NotPetya ya, dan ada lagi malware yang mentarget Hydro. Nah, ini mungkin Pak Rahmat akan bisa ngomong lebih banyak nih local ya. Ya, Hydro malware ini memang sangat berbahaya karena ini akan mendisrupsi ya sistem yang ada di negara kita biasanya ya. Artinya di negara-negara yang memang mensuplai utility ataupun power supply ya dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2021 ini saya mengangkat 3 sektor ya, ada finance, ada energi, ada utility ya, ini bicara air ya.
Nah, itu attack faktornya itu macam-macam, mulai dari file sharing yang sangat umum di finance, ya, sampai ke VPN, ya, energi, sampai ke ini apa namanya remote access, ya, pakai TeamViewer, ya, impact-nya macam-macam dari uang yang harus dikeluarkan sampai ke data leak, ya, dan lesson learn-nya tadi Bapak Ibu, tentunya kalau di finance kita harus siap selalu dengan defense in depth, ya, multiple layer, ya, security, dan juga energi kita bicara harus melakukan isolasi, ya, supaya jaringan itu segmentasinya baik, bahkan sampai ke cluster dari apa namanya domain, ya, domain yang biasa dipakai adalah Windows domain, ya, cluster gitu, ya. Dan juga secara utility itu juga kita perlu melimit, ya, akses daripada kontrol, ya, karena kan biasanya mereka mentarget admin akses gitu, ya. Nah, ini organisasi yang terlibat dari finance, ya, ada NZ, Central Bank, Colonial Pipeline, Florida. Ini saya baru ngambil contoh, ya. Nah, kalau kita lihat di kedepannya, ya saya sebutnya ransomware 3.x lah, ya, karena nanti akan terus berkembang. Mereka akan melakukan denial of service, ya, sehingga nanti layanan nggak bisa tersedia. Dan yang lebih parah lagi, Bapak Ibu, mereka akan membocorkan informasi yang mereka dapatkan dari apa namanya enkripsi mereka di desktop kita, di server kita. Dan kedepannya tentunya attack-attack yang berjenis cloud, ya, dan juga API ini menjadi target. Ya, apalagi kita tahu bahwa banyak sekali ya, dalam tahun 2021 itu ada kaitannya dengan apa namanya supply chain, ya, third party ataupun biasanya ya partner kita. Nah, ini kita juga harus hati-hati, ya, apalagi bagi Bapak Ibu yang partnernya banyak, ini harus kita perhatikan, ya, karena biasanya bisa bocor dari sana juga. Nah, ini menjadi concern kita. Nah, kita juga mungkin mulai dulu dengan cyber resilient itu seperti apa, ya. Nah, kalau secara terminologi, sebenarnya National Institute Standard atau NIST mendefinisikan adalah sebuah kemampuan untuk mengantisipasi, ya, terutama bagaimana kita melakukan bukan saja recovery, tapi mengadaptasi atau beradaptasi terhadap kondisi yang mungkin tidak bersahabat lah, ya, bahkan membuat kita juga stres gitu, ya. Terutama sistem kita mungkin dikompromis dan resource kita itu sudah, ya, bahkan mungkin sudah minim dan mungkin sudah habis gitu, ya. Nah, ini layanan mungkin juga terdisrupsi dan sebagainya. Nah, ini keadaan seperti inilah yang bagaimana kita punya kemampuan untuk mengantisipasi ini. Ya, jadi agak beda nanti kita akan lihat dengan kalau kita bandingkan dengan contoh cyber security, ya, karena cyber security kan lebih ke tanggap insidennya tadi, ya. Kalau ini lebih ke antisipasinya tadi. Nah, ini saya bedakan antara cyber security dan cyber resilient. Jadi kalau kita lihat cyber security biasanya ada prosedur, ya, ada SOP, ada, ya, biasanya tahapan-tahapan yang kita ikuti, planning lah, ya. Biasanya organisasi menyiapkan apa namanya SOP, ya, untuk bisa mengantisipasi bagaimana proses, ya, kita bisa jalankan untuk tanggap insiden, ya, karena ini menyangkut risiko yang akan kita hadapi terhadap serangan tersebut. Ya, bisa saja sistem-sistem ini terkompromi, artinya diambil alih gitu, ya, dan sehingga layanan tidak bisa tersedia. Nah, jadi biasanya di keamanan cyber itu kita melakukan asumsi, ya, di mana musuh kita ini bisa diprediksi lah, ya, kurang lebih gitu, ya. Nah, kemudian apa yang kita mau proteksi itu juga bisa kita hitung lah, ya, risikonya. Nah, kalau di cyber resilient ini udah lebih dari itu. Jadi bukan saja berbicara prediksi dan apa namanya proteksi, ya, tapi bagaimana merecover, ya, karena kita harus menganggap bahwa kemungkinan untuk tidak bisa recover ini
bisa terjadi. Ya, jadi kunci dalam cyber resilient ini adalah bagaimana kita bisa merecover secepat mungkin, ya, dan terus bisa melayani dengan kondisi terakhir. Ya, ini kita sama-sama tahu sekarang negara-negara di seluruh dunia sudah dilaporkan masuk ke era apa ya namanya krisis yang berkepanjangan. Ya, kita sudah tahu bahwa dengan adanya harga ya pangan dan juga energi yang terus meningkat, ini sangat membawa risiko yang luar biasa. Ya, jadi agility ataupun kemampuan kita untuk bisa melakukan shifting ya, ini sangat penting ya. Jadi organisasi harus benar-benar menyiapkan organisasinya untuk berubah ya dan mengantisipasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini saya ambil dari Accenture ya. Kita lihat bahwa cyber security kan ada 5 pilar ya, ada ada identify, ada protect, ada detect, ada respond dan recover. Nah, ini 5 bidang yang menjadi framework ya ataupun kerangka kerja dari teman-teman yang melakukan incident response gitu ya. Nah, cuma bedanya kalau kita lihat bagaimana kita men-shifting dari cyber security ke cyber resilient, maka kita harus bisa belajar melakukan antisipasi, terutama berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat layanan kita itu menjadi critically terdisrupsi gitu ya, dan bagaimana kita bisa melayani secara kontinu. Nah, ini pemikiran ini dan konsep dan kerangka kerja itu harus kita rubah. Nah, ini jadi ada konsep antisipasi ini yang harus kita masukkan dalam istilahnya persamaan lah ya, atau formula kita gitu ya dalam mengantisipasi risiko. Karena kan kalau teman-teman di ISAKA udah biasa berbicara risiko, maka antisipasi ini perlu dilakukan. Nah, kalau kita bicara sistemik ya, jadi artinya secara keseluruhan gitu ya, dari sejak ada insiden itu terjadi dengan segala mungkin probability-nya atau kemungkinannya, maka ada aset yang memang menjadi target. Nah, ini risiko ini kan dihitung terhadap aset dan countermeasure yang kita bisa lakukan terhadap ancaman maupun serangan tersebut. Nah, konsekuensinya adalah kita bisa loss of, misalnya tadi ya, availability, confidentiality, authenticity, dan seterusnya, yang mana impact-nya bisa macam-macam. Ya, kita bisa lihat tadi dalam cyber attack ya, bisa dari secara finansial, bisa secara reputasi, ya sampai ke operasi layanan. Nah, ini bisa terus terakselerasi sampai berdampak ke sistemik. Artinya secara luas ya. Jadi sama seperti mungkin kita lihat di tahun 2021 ya, sistemik dampak yang di Amerika itu kan sistemik ya, sampai colonial pipeline itu berdampak kepada secara keseluruhan ya di bagian wilayah bagian timur di Amerika Serikat, supply daripada energi itu terdisrupsi sehingga orang sulit ya untuk mau ngisi bensin. Nah, ini Bapak Ibu, inilah yang kita hadapi ya. Jadi bayangkan saja kalau Pertamina tidak bisa menyuplai ya tentunya kita tidak mengharapkan, tapi kalau ini berdampak sistemik, nah ini tentunya berdampak juga secara keamanan nasional kita juga sangat bahaya. Ya, jadi ini terjadi terhadap apa yang kita sebut dengan risk yang bersifat sistemik ya. Nah, di satu sisi tadi kita bicara ancaman, tapi kita juga harus bicara vulnerability ya, kerentanan. Tadi kan risk itu tidak mungkin hanya karena ancaman, tapi tentu pasti ada kerentanan yang mungkin bukan hanya karena intrinsik dari sistemnya sendiri. Ya, bisa juga berkaitan dengan lingkungannya, berkaitan dengan exposure sistem ini terhadap lingkungan ya. Baik itu secara sosial, baik itu secara ekonomi. Nah, ini dampaknya bisa multidimensi. Ya, tadi kita lihat dampak perang di di Ukraina ini kan sudah dampaknya multidimensi. Ya, jadi nah ini
termasuk ya kalau kita bicara kerentanan sistem juga sama. Jadi kita harus bisa melihat multidimensi yang nanti diakibatkan dari kerentanan sistem. Makanya pemantauan kerentanan sistem ini sangat penting ya, dan kita perlu lihat dari tadi nanti yang akan kita bahas yaitu cyber threat intelligence tadi ya, ancaman plus bahkan mungkin kerentanan ya, sehingga nanti ini bisa menjadi satu kesatuan. Nah, kalau kita bicara secara cyber resilient framework atau kerangka kerja, karena tadi ya resilient itu kan punya kata kunci yaitu antisipasi ya, anticipate yaitu warna biru, dan kata kunci yang lainnya adalah kita bisa tetap bertahan ya, dan recover bahkan ya, dan kemudian berevolusi. Nah, ini goalnya yang akan dicapai. Nah, tentunya objektifnya adalah tadi understand, prepare, prevent. Ini semua kata-kata kunci dalam cyber resilient. Nah, tekniknya tentunya ada melakukan adaptasi ya, kemudian monitoring. Bahkan ada kata kunci yang dimasukkan yaitu deception. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu merasa aneh ya, kenapa deception ini menjadi penting, karena biasanya yang lebih banyak itu kan lebih misalnya supaya jangan ada single point of failure gitu ya, atau restriction, atau misalnya alignment, tapi ini deception ya. Jadi ini bagian dari kata-kata yang memang dipakai di militer ya, karena memang deception ini bagian daripada taktik-taktik yang kita pelajari di militer. Nah, lahirlah kata-kata deception ini. Nah, oleh sebab itu kita di kampus juga mencoba mempelajari teknologi deception ini lewat honeypot. Ya, nanti saya akan sharing bagaimana instalasi honeypot kita ini kita bisa mempelajari bagaimana bisa melakukan deception lebih baik. Nah, ini tentunya nanti akan kalau ada waktu kesempatan lain kita bisa membahas, ada framework yang baru ya diperkenalkan oleh Mitre namanya Engage. Ya, jadi di dalam engagement framework itu ada kata-kata kunci yaitu yang disebut dengan deception. Ya, sehingga apa yang kita lakukan secara deception kalau misalnya kurang, itu bisa kita improve deception-nya supaya resiliency itu bisa ditingkatkan. Itu konsep daripada framework cyber resilient. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi threat, vulnerability, dan risk, nah ini tadi sempat kita udah bahas ancaman ya, lalu kerentanan ya. Nah, ini kita lihat kalau tadi ancamannya kan bisa dari orang-orangnya, dari espionasenya, dari pemerintah sendiri, bahkan dari orang-orang yang pemikirannya teroris gitu ya, sampai ke kriminal ya. Nah, ini bagian dari ancaman. Tapi tadi saya sampaikan bahwa kerentanan itu kan ada di people, process, dan teknologi ya, bukan hanya di software, tapi ada di prosesnya, ada di people-nya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya, supaya ini ditingkatkan. Nah, ini bagian hari ini kita bikin seminar ya bersama teman-teman di ISAKA ini kan adalah bagian untuk membuat awareness ya, bagaimana supaya kita bisa resilient. Nah, yang perlu kita tingkatkan justru adalah bagaimana kita mengerti tadi risk tadi untuk bisa melakukan respon. Ya, kalau traditionally kita hanya mengerti di kebijakan dan regulasi. Nah, yang kita perlu tingkatkan adalah di bagian sistemiknya ini, ya, dan di bagian community-nya ini, ya. Jadi kalau saya sebut ABGC ya, academic, business, government, dan community ini harus semakin menyatu. Tadi sebelum mulai kita seminar tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Raki ya, gimana kita ABGC ini bersatu ya. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit info aja bahwa kemarin BSSN mendorong ya kampus-kampus untuk mengaktifkan CSET ya. Jadi dulu Pak almarhum Pak Mantra mungkin Bapak Ibu banyak yang kenal dari ID30 ya. Beliau adalah ketua AKAD CSET. Nah, jadi dulu AKAD CSET sudah berjalan tapi belum diresmikan. Nah, jadi tanggal 29 Oktober Bapak Ibu kita doakan ya acara ini bisa ada munas atau musyawarah nasional. Nah, kita akan bangun
entitas ya, di mana nanti resmi ada badannya. AKAD-CISET ini merupakan insiden respon tim dari kampus. Nah, harapannya adalah ada 4.500 kampus yang akan bergabung untuk melakukan insiden respon untuk membantu ya teman-teman yang ada di di daerah ya. Di sini nanti komunitas AKAD-CISET ini bisa mendukung CISET-CISET yang ada di pemerintah, di industri dan seterusnya. Nah, ini harapan kita ABGC ini bisa semakin dikuatkan. Nah, ini Kominfo, BSSN dan juga Kemendikbud itu sangat mendukung. Nah, mereka akan akan hadir untuk acara ini. Nah, itu rencananya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi pemerintah di Amerika itu sudah punya mendefinisi ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu cyber security infrastructure ya. Jadi critical infrastructure ini sudah didefinisikan oleh Amerika yang kita sebut dengan essential critical infrastructure ya, dari sisi komunikasi, healthcare, food, energy dan lain sebagainya. Itu ada banyak, ada 15 kalau nggak salah. Nah, ini didefinisikan domainnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat inilah domain-domain yang perlu diperhatikan ya, dari aset manajemen, kontrol manajemen sampai ke risk yang biasanya Bapak Ibu sudah familiar ya. Termasuk juga bagaimana kita membangun yang disebut dengan situational awareness. Ya, jadi situational awareness ini adalah bagaimana kita bisa mendeteksi lebih awal ya, sehingga nanti kita bisa mengantisipasi. Nah, ini kaitannya dengan tadi resilient tadi ya, antisipasinya lebih awal. Nah, ini bagian dari domain tadi. Nah, kalau kita lihat secara komposisi kontrolnya lah ya, kan kalau kita bicara maturity level kan kita perlu ada kontrol yang memang kita cek dan kita audit ya secara berkala. Nah, ini ada banyak ada sekian banyak goal untuk sekian domain, kemudian ada sekian banyak kontrol ya dan proses-prosesnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat langsung nanti di Cyber Resilient Assessment yang sudah dikeluarkan oleh CISA ya. CISA kebetulan ini kayak sertifikasinya ISAKA, tapi ini adalah cyber infrastrukturnya, istilah singkatan dari infrastrukturnya tadi ya, pemerintah Amerika Serikat. Nah, dari Lockheed sendiri ini dari perusahaan yang membangun peralatan perang ya dari Amerika Serikat itu punya cara atau konsep untuk mengukur ya level of cyber resilient. Nah, ini menurut saya menarik ya, karena kategorinya agak berbeda lagi nih. Mereka menganggap kategorinya ada visibility, ada cyber hygiene, ya, ada test dan evaluation, ada arsitektur dan information sharing. Nah, ini nanti saya akan bagikan sedikit Bapak Ibu bagaimana kita sharing information supaya resiliensi kita atau tingkatan kita itu bisa terus ditingkatkan ya, atau maturity levelnya bisa naik terus. Nah, ini kalau di Lockheed dia mendefinisikannya seperti ini, level 1, 2, 3, 4 ya, domainnya tadi ini. Nah, kalau kita lihat di level 1 ya masih limited ya cyber resilience-nya dari sisi architecture-nya. Nah, terus ini harusnya meningkat sampai kita sudah bisa punya, kita sebut actionable cyber intelligence ya. Jadi kalau kita punya intelijen, itu harusnya intelijen itu atau informasi yang penting ini bisa di action ya, atau bisa diambil tindakan ya. Jadi bukan hanya sekedar informasi yang bagus dan bisa untuk analisis untuk mengukur risiko saja, tapi kalau bisa tentunya sampai ke action yang bisa kita lakukan. Nah, ini tentunya harus ada teknologi yang kita perbantukan, yaitu AI dan machine learning ya. Nah, ini bagian daripada untuk membantu mempercepat ini. Nah, yang makanya teknologi AI dan machine learning ini kan semakin hot ya belakangan ini, karena ini sangat membantu untuk meningkatkan ya kemampuan kita untuk mempercepat atau akselerasi intelligence atau threat intelligence tadi. Nah, bicara tadi cyber resilience framework,
Mitre punya cyber resilient framework yang tadi saya sampaikan. Itu kalau kita lihat ada perbedaan antara resilient, cyber defense, ada foundation, bahkan ada secure co-op foundation ya. Jadi berbicara bagaimana bisa melakukan cooperation gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari metriknya atau pengukurannya ada 3 ya, ada security metric, ada resilient metric, dan ada risk. Ya, jadi kalau pengukuran kita ini jangan hanya tergantung pada risk dan risk security, tapi ada resilient ini yang harus kita ukur. Ya, artinya apa? Ada level kinerja sebelum, sesudah, dan setelah. Ya, jadi ini terjadinya disrupsi ataupun permasalahan yang mengganggu layanan kita itu harusnya punya ukuran ya tadi dari sisi waktu maupun dari sisi pencapaian tadi. Nah, metrik-metrik ini ada di sebelah kanan warna hijau tadi ya. Bagaimana kecukupan kita atau sebaik apa atau kemampuan kita dalam mencapai mission critical atau mission centric kita ya. Dan kita juga tidak mengasumsikan adanya deteksi yang mampu ya. Jadi artinya bisa saja kita miss gitu ya. Ada anomali yang tidak berhasil deteksi. Ya, artinya ada unknown threat yang tidak berhasil kita konversikan menjadi known threats. Karena kan risiko itu terjadi kalau unknown threats itu ada. Ya, jadi kalau kita bisa konversikan unknown threats tadi itu menjadi sebuah known threats, maka risk-nya bisa kita kalkulasi. Ya kan? Jadi nah ini yang perlu kita perhatikan bagaimana unknown threats ini menjadi sebuah known threats. Nah, tentunya ada banyak cara ya. Salah satunya kita mengecek juga dia punya apa perilakunya atau behavior-nya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nanti saya juga akan sampaikan nanti pada saat kita bahas cyber threat intelligence. Nah, kalau kita compare Bapak Ibu ada banyak framework ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat ini semua ada di internet ya. Ada NIST framework, ada maturity model yang sudah kita kenal. Kemudian NIST juga mengeluarkan yang namanya NIST 800-160. Bahkan Mitre juga mengeluarkan cyber resilient engineering framework ya. Nah, ini semuanya sangat luar biasa kalau kita bisa gabungkan, kita mapping together. Ya, sehingga nanti kita bisa memetakan semacam checkpoint ya seperti biasa kalau kita melakukan audit kita punya checkpoint yang nanti kita bisa pakai untuk mengukur ya seberapa resilientnya proses kita, seberapa resilientnya orang kita, seberapa resilientnya teknologi kita. Nah, ini sangat penting. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pendekatan yang tadi, kita coba bahas dulu mengenai threat intelligence ya. Jadi menurut Gartner ya, threat intelligence itu adalah sebenarnya pengetahuan tapi berbasis bukti ya atau evidence. Nah, ini tentunya ada konteksnya ya, ada kontekstualnya. Artinya pengetahuan ini dilahirkan dari konteks yang sesuai. Ya, jadi misalnya konteksnya kita bicara di industri tertentu misalnya ya. Jadi makanya threat intelligence ini biasanya misalnya sangat industri spesifik gitu ya. Nah, lalu ada mekanismenya, bahkan ada indikator, termasuk sampai ke implikasinya atau dampaknya. Ya, tentunya kita harus juga melibatkan apa yang memang kita perlu lakukan, yaitu actionable advice gitu ya. Nah, ini satu kesatuan. Jadi tadi actionable intelligence tadi ya itu di dalamnya harusnya ada actionable advice. Ya, jadi sebaiknya intelligence itu bukan hanya sampai kepada informasi, tapi kalau bisa sampai ke actionable tadi. Nah, tentang apa? Tentang itu ya ancaman atau hazard terhadap aset ya. Ya, aset ini kita bicara bisa digital, bisa secara fisik ya, atau kombinasi keduanya ya. Kalau kita bicara Pertamina kan punya aset-aset fisik yang luar biasa gitu ya. Nah, ini harus kita proteksi. Tapi Pertamina juga punya aset-aset digital. Nah, ini kedua-duanya ya. Bagaimana kita bisa memproteksi dan melakukan respon ya terhadap ancaman tersebut. Nah, tadi ini saya sempat sampaikan bahwa
bagaimana peran threat intelligence ya di dalam risiko tadi ya. Jadi kalau ada threat intelligence, maka kita akan berharap ya tentunya risiko-risiko yang tadinya kita hadapi sendirian itu bisa kita hadapi karena non-threat ini bisa disebarkan atau yang disebut dengan information sharing. Nah, karena adanya information sharing lewat tadi ya threat intelligence platform, maka policy atau kebijakan ya bahkan decision yang berdasarkan policy tadi itu bisa diperbaiki. Ya, tadi Bapak Ibu tahu bahwa organisasi itu harus dinamis ya. Artinya kebijakan itu tidak boleh sifatnya statis. Apa yang berlaku tahun lalu ya belum tentu berlaku tahun ini. Ya, bahkan harus kita siap untuk merubah kebijakan itu. Ya, jadi apa yang kita anggap masih normal tahun lalu mungkin tidak normal tahun ini. Nah, ini kesiapan untuk menghadapi itu harus ada gitu ya. Nah, dengan kita dihadapi dengan ancaman-ancaman yang tidak diketahui, maka ini menjadi sebuah risiko. Tapi kalau ancamannya bisa kita rubah menjadi non-threats, maka risiko bisnis ini bisa kita ukur. Nah, threat intelligence perannya adalah bagaimana merubah itu yang tadinya tidak diketahui ya bisa jadi diketahui atau menjadi non-threats atau risikonya bisa kita tekan ya. Nah, bagaimana kita mengerti intelligence ya? Jadi intelligence itu tidak semena-mena langsung lahir. Ya, jadi data-data operasional kita yang kita kumpulkan ya sekian banyak ya. Karena dengan digitalisasi ini tentunya datanya pasti akan luar biasa meningkat. Nah, data-data yang kita kumpulkan ini harusnya kita proses. Ya, dan ya sesuai dengan namanya bahwa informasi atau information is data plus meaning. Artinya sebuah data itu akan menjadi informasi kalau dia memang ada artinya, ada hubungannya antar data ini. Nah, untuk sebuah data atau informasi ini bisa menjadi sebuah intelligence, maka perlu dianalisis. Ya, perlu ada sistem yang melakukan analisis secara otomatis atau campuran manusia karena ada juga mungkin data-data yang tidak bisa langsung dihandle oleh manusia karena mungkin ini kompleksitasnya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini konsep daripada intelligence. Nah, flow-nya Bapak Ibu adalah dari data, information, knowledge dan menjadi intelligence berarti secara proses kita harus melakukan extracting, mining. Ya, ini bagi Bapak Ibu yang melakukan data mining, data science. Nah, ini areanya untuk bagaimana kita menyimpan informasi dan melakukan mining ya terhadap informasi-informasi yang ada ini dan bisa di-sharingkan dan bisa dimanfaatkan. Nah, tentunya konten yang kita mau cari adalah intelligence-nya. Nah, tools-nya itu nanti menyesuaikan. Bahkan dari database, dari mungkin social software ya yang bisa mengkaitkan hubungan antar informasi. Nah, ini menjadi sebuah informasi atau kalau di sistem thinking kita sebutnya wisdom. Ya, jadi ujung dari sebuah informasinya ini adalah wisdom-nya. Ya, atau kalau di dunia cyber kita sebutnya cyber intelligence. Ya, jadi kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi flow-nya seperti ini ya. Tentunya didukung dengan tools dan proses yang tepat. Plus tentunya orang yang mampu melakukan transformasi data ini menuju intelligence. Nah, Bapak Ibu, saya mau memperkenalkan sedikit. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa sejak tahun 2018 kampus kami melakukan riset bersama dengan BSSN ya. Target kami ada 2, yaitu kita ingin melakukan penelitian malware ya. Kemudian dari hasil penelitian ini kita akan bagikan dalam bentuk threat intelligence. Ya, jadi threat intelligence ini kita bagikan nantinya tentunya ke publik. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentunya kita mengajukan dana hibah. Ya, jadi tahun pertama di tahun 2019 kita mendapatkan dana hibah dari APNIC ya, yayasannya namanya eSIF Asia. Lalu di tahun kedua kita mendapatkan juga grant yang kedua. Lalu yang ketiga kita akhirnya mendapatkan dana yang lebih besar
di mana kita akan membangun dan sedang membangun kita sebut dengan repository platform atau thread sharing platform ya. Nah, nanti thread sharing ini akan menggabungkan ya hasil analisis otomatis kita dengan terlibatan komunitas. Ya, jadi nanti cyber security community akan terlibat melakukan analisis dan nanti hasil analisanya akan kita bagikan. Nah, strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Secara arsitektur kita menggunakan honeypot sebagai sumber data kita, plus nanti tentunya ada thread yang lain yang kita dapatkan dari berbagai sumber tentunya ya. Nah, itu bisa kita enrich nanti pada saat data ini sudah terkumpul. Nah, ini data kita ini biasanya kita proses, lalu kita masukkan ke dalam sebuah cluster database, lalu kita analisis, kalau ada malware-nya kita analisis pakai sandbox, ya. Kemudian kita pumping datanya ini masuk ke Elasticsearch, ya. Nah, Elasticsearch ini nanti baru kita tampilkan ke dashboard kita. Jadi Bapak Ibu kalau bisa mengakses internet, Bapak Ibu bisa ketik ya public.csciz.org, itu sudah portal publik ya. Nah, itu portal yang bisa memberikan gambaran secara luas ya, serangan sudah dipetakan ke military attack ya. Nah, kita bisa melihat itu secara portal. Nah, tapi yang lebih penting lagi Bapak Ibu adalah bagaimana data ini kita bagikan ke publik. Ya, jadi data ini akan kita pumping ke MISP dan ke taksi. Nah, ini platform ini sudah jadi. Sekarang kita tinggal issue deployment untuk jumlah honeypot yang banyak, sama kita juga akan membangun komunitas yang baru yang namanya CSC Isaac. Ya, nanti di dalamnya nanti ada cyber security community yang akan terlibat melakukan analisis terhadap data yang kita terima dari honeypot. Dan setelah selesai di enrich, kita bagikan lagi ke publik. Ya, kira-kira struktur threat sharing-nya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana threat intelligence yang akan kita lakukan? Kalau contohnya di MISP adalah, contohnya misalnya ini IoT malware ya, kita bisa bagikan dalam bentuk misalnya ada bahkan termasuk di dalamnya ada kita sebut dengan TLP ya, atau Traffic Light Protocol ya. Jadi kan ada putih, ada kemudian hijau ya, kemudian ada oranye, kemudian ada merah ya. Jadi nanti sesuai dengan TLP-nya itu kita bisa kategorikan apakah ini hanya cukup dibagi di internal atau nanti ini bisa dibagi ke industri yang lain. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengkaitkan atau bisa melakukan correlation ya antara apa yang kita dapat di honeypot ini dengan threat intelligence yang ada saat ini ya, yang mungkin bisa kita beli, baik itu juga yang open source ya. Nah, ini semuanya sudah disediakan dalam platform MISP, kita tinggal korelasi. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu bahwa graph database itu sekarang sudah menjadi tren ya. Kenapa graph database ini tren? Karena data-data yang kita dapat saat ini kan sifatnya hanya sampai di entitas ya. Artinya misalnya kita tahu oh nama orang itu ada nama ya, kemudian ada tanggal lahir ya, kemudian ada di alamatnya, ada KTP-nya. Tapi sampai di situ aja. Nah, hubungan antar data ini, relationship-nya itu belum pernah dikorelasikan atau dihubungkan dengan yang lain. Nah, jadi dengan adanya graph database ini, Bapak Ibu, kita bisa pertama kali melakukan korelasi ya, baik itu untuk data yang kita punya maupun antar data. Ya, jadi korelasi ini akan sangat penting ya dengan ada IOC atau Indicator of Compromise, misalnya ada MD5-nya, ada SHA-1-nya, ada IP address-nya, ada domain-nya. Ya, nah ini bisa dikorelasikan sehingga kita bisa mendapatkan petunjuk baru. Nah ini the new insight. Nah new insight inilah yang kita ingin capai ya, sehingga kita bisa lebih resilient tadi ya. Jadi peran daripada threat intelligence tadi, kita bisa lebih resilient kalau kita bisa mendeteksi lebih awal, bisa mengantisipasi lebih awal. Nah,
Bapak Ibu, publikasi kita sekarang sudah di tahapan bagaimana kita membuat yang kita sebut dengan membuat insight tentang behavior. Ya, jadi bukan hanya statistik, tapi perilaku. Ya, jadi perilaku itu termasuk misalnya dia melakukan downloading, dia melakukan profiling. Ya, ini kan bagian dari kalau di Mitriata kita sebut dengan taktik, teknik, dan prosedur ya atau TTP. Ya, tapi kalau di tempat kita itu kita punya definisi bagaimana behavior itu kita definisikan. Nah, paper kita yang terakhir, Bapak Ibu, ini dipublikasikan barusan kemarin dipresentasikan di Aceh, ya di eCeltics ya teman-teman kita di Aceh. Nah, itu adalah gimana kita memetakan shell comment yang dikirim ke sistem kita, ya kemudian kita petakan pakai NLP ya atau Natural Language Processing. Jadi shell comment tadi itu kita klasterisasi, kemudian kita kelompokkan dan kita coba membuat perilakunya. Nah, perilakunya seperti apa? Jadi harapan kita adalah ini nanti kita bisa kembalikan kepada komunitas. Komunitas itu bukan hanya di Indonesia, tapi nanti di ASEAN ya. Karena ASEAN kita ini kan ada 10 negara. Nah, oleh sebab itu komunitas ini menjadi sangat penting ya. Bagaimana kita bisa berbagi kepada Indonesia dan juga kepada komunitas yang ada di ASEAN. Nah, tentunya nanti kita expand lagi ke Asia Pasifik. Nah, Bapak Ibu, kita akan mempresentasikan Cyber Threat Intelligence menggunakan Graph Analytics. Ini teknologi terbaru yang sedang kita gali, yang gambarnya seperti di sebelah kanan Bapak Ibu, sebelah kiri ya. Nah, jadi ini akan kita presentasikan besok, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada waktu, silakan nanti bisa daftar. Kita sudah hybrid ya, jadi kita sediakan bangku sekitar 40 di ruangan, kemudian online-nya bisa unlimited ya. Kemarin terakhir saya ngecek sudah 100-an orang yang mendaftar online, yang onsite tuh kira-kira puluhan lah ya, jadi nggak sampai 20 sih. Nah, jadi Bapak Ibu silakan, kita juga undang industri untuk hadir ya, bersama kami. BSSN juga akan hadir, orangnya researchernya, dan kita akan bahas bagaimana cyber threat intelligence ini kita lihat dari graph ya. Jadi kita menggunakan graph theory. Oke. Nah, mungkin dari itu aja saya mungkin kita akan masuk ke question and answer kalau berkenan ya. Demikian dari saya kembalikan ke Pak Taufik. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Charles untuk sharing sessionnya yang luar biasa komplit ini. Bisa banyak belajar dari Pak Charles. Dan di sini sudah ada 2 pertanyaan dari siapa? Pertama dari Pak Yusri Amsal. Ini dengan paparan angka cyber yang dijelaskan, menurut Bapak langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk membawa cyber security ke strategic level? Sehingga cyber security tidak hanya sebagai afterthought yang sifatnya reaktif, terutama perusahaan lokal yang terkesan menomorduakan risiko cyber, kecuali dipelototin regulator. Nah, silakan Mbak untuk direspon. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Yusri tadi ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pak Yusri Amsal. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi mohon izin saya sharing slide saya yang tadi. Mungkin ini bisa dijawab dengan sharing slide tadi ya. Jadi ada beberapa hal tentunya Pak Yusri, kalau kita bicara dari maturity level ya Bapak, kita bisa lihat dari sisi bagaimana kita selalu continuous improvement. Artinya continuous improvement itu adalah jangan pernah puas dengan proses yang ada ya, itu nomor 1. Jadi tingkatkan proses kita dengan proses yang lebih antisipasi ya. Jadi bukan nunggu udah ada insiden baru jadi ya. Jadi
di dalam organisasi kita harus punya tim yang kita buat selalu agile ya, dan penguasaan informasinya juga cukup luas ya, jadi tidak hanya spesifik tapi cukup luas sehingga mereka bisa agile gitu ya. Nah, ini antisipasi dari sisi people dan proses gitu ya. Nah, selain daripada tadi ya continuous monitoring tadi yang bukan hanya kita monitor non threats saja ya, tapi juga unknown threats tadi. Ya, tadi saya sampaikan kita harus bisa mengantisipasi atau bisa memonitor hal-hal yang tidak terdeteksi oleh sistem kita. Nah, gimana caranya? Nah, dari data-data yang tadi kita kumpulkan itu, Bapak Ibu, kita olah ya. Nah, makanya konsep big data analysis ini sangat penting ya, sehingga kita bisa melakukan klasterisasi. Nah, makanya kenapa kita masuk ke graph tadi ya, karena data yang banyak ini harus kita korelasikan, sedangkan teknologi yang ada itu tidak bisa mendeskripsikan behavior atau perilaku ya. Nah, oleh sebab itu untuk mendeskripsikan perilaku, maka kita menggunakan graph ya. Jadi tadi kita lihat ada namanya node ya. Mungkin saya coba. Nah, ini. Jadi di sebelah sebelah kiri saya ini kan kalau kita zoom memang agak buram ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat kita sudah menggunakan machine learning ya, dari komen-komen yang ada ya, baik itu kita temukan di Mitre Attack maupun di di komen Linux ya. Jadi kita kumpulkan, lalu kita melakukan NLP, kita sudah bisa melakukan prediksi ya. Jadi komen-komen ini akan kita antisipasi bakal ada nih ya. Nah, nanti besok kita akan tunjukkan Bapak Ibu, yang kita antisipasi ini ternyata muncul di dalam thread kita. Ya, jadi yang tadi saya sebut dengan antisipasi, gimana caranya? Ya, kita prediksi dulu. Ya, cara prediksinya adalah kalau di kami kita ambil data-data yang ada di Mitre Attack, ya, kemudian kita ambil komen-komen yang ada di Linux yang biasanya dipakai untuk nyerang, itu kita prediksi kemungkinan komen-komen apa nih yang akan mereka pakai untuk menyerang kita. Ya, jadi ini cara kita melakukan antisipasi. Ya, jadi semoga Pak Yusri ya bahwa ini menjadi cara kita. Jangan lagi menggunakan cara yang lama. Kita harus bisa melakukan prediksi. Nah, kalau kita masuk prediksi, berarti kita harus masuk ke AI, harus masuk ke machine learning. Ya, nah kita menggunakan metode natural language processing. Mungkin itu dari saya, Pak Taufik ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Yusri bagaimana melakukan antisipasinya. Jadi bukan sekedar informasi, tapi kita juga harus aktif mengolah data tadi, gitu ya, dan melakukan prediksi. Ya, jadi real prediction. Kemudian kita lihat ke data yang ada, benar nggak nih? Oh ternyata benar, berarti kita bisa melakukan prediksi yang cukup banyak nih ke depannya nih, kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Yusri Amsal. Ini pertanyaan berikutnya di chat Zoom dari Pak Zaki Balbet. Pertanyaannya ada dua. Ini Pak Zaki Ahmad bukan ya? Kalau Pak Zaki Ahmad, halo juga nih. Bukan Pak, saya yang rekannya Pak Bambang Susilo. Bapak mungkin kenal. Oh oke, siap. Iya. Salam kenal Pak Zaki. Sama-sama Pak Charles. Ya, kita silakan, pernah Pak, ketemu silakan. Pak dulu di FX. Oh oke, siap. Gimana pertanyaannya? Silakan Pak Taufik. Ya, pertanyaan pertama itu secara umum bagaimana kondisi cyber resilience perusahaan di Indonesia saat ini, khususnya sektor keuangan dan asuransi. Pertanyaan kedua, apa yang paling direkomendasikan sebagai langkah awal untuk membangun cyber resiliency di Indonesia, khususnya untuk perusahaan di bidang financial services? Ya, terima kasih Pak Zaki. Jadi saya ini ya, izin untuk sharing ke slide saya lagi. Sebentar, saya mundur dulu slide saya.
Jadi kalau kita mundur slide saya di cyber attack ya, yang saat ini terjadi, mungkin kita bisa berangkat dari sana dulu. Ya, kalau kita lihat ya, slide ini sudah terlihat ya Pak Taufik ya. Sudah Pak, sudah. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian finance itu kan sebenarnya yang menjadi kritikal itu kalau kita ambil salah satu contoh misalnya di central bank itu kan misalnya nih ada leak data di personal data misalnya ya, dan attack vektornya banyak macam ya. Jadi salah satu antisipasi itu adalah kita melihat berbagai macam attack vector ya. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan audit atau melakukan assessment ya, perhatikan masalah attack vector ya. Jadi attack vector ini bisa macam-macam ya. Nah, kalau masalah impact mungkin kita sudah tahu ya, tapi yang penting itu adalah memperhatikan attack vector ini. Nah, hal-hal yang sederhana Bapak Ibu, sebagai contoh di Central Bank New Zealand ini, mereka attack-nya masuknya lewat file sharing. Ya, jadi hal-hal yang sederhana seperti itu, dan ini datangnya dari third party. Sekali lagi, third party ini menjadi sumber ya yang memang harus sering diaudit. Ya, jadi Bapak Ibu jangan anggap enteng kerjasama kita dengan third party. Nah, ini interkoneksi ataupun hubungan bisnis yang mungkin memberikan trust ya. Nah, ini harus menjadi of assessment ya, atau point of namanya audit ya, sehingga nanti kita tahu persis apa yang memang menjadi bagian yang nantinya rentan ya untuk menjadi sumber ya ancaman gitu ya. Nah, dengan kita bisa mengantisipasi ini, maka tentunya di finance akan lebih resilient ya, atau lebih bisa antisipasi gitu. Nah, terus terang, hampir di semua sektor ya, Pak Zaki, itu ancaman ransomware itu nyata. Ya, jadi bukan hanya kita bicara ransomware ya, tapi bahkan kalau kita bicara sekarang aplikasi sudah mulai menggunakan API. Nah, ini juga harus siap ya. Artinya kalau saat kita mulai menggunakan API, bagaimana API security kita? Apakah sudah menjadi bagian dari audit kita? Ya, apakah security assessment atau risk assessment itu kita lakukan untuk API? Ya, karena begitu kita masuk ke open banking gitu ya, API itu kan menjadi salah satu mekanisme yang penting gitu ya. Apalagi juga kita mulai bergerak ke cloud. Nah, bagaimana tuh assessment kita yang berkaitan dengan cloud? Apakah kita sudah memasukkan komponen itu? Ya, nah ini bagian dari tadi antisipasi tadi. Ya, jadi kalau saya yakin finance itu merupakan industri sektor yang biasanya paling siap, ya karena mereka punya concern dan juga risk yang mereka harus perhatikan itu sangat tinggi gitu ya. Nah, jadi saya pikir tetap ya area-area yang memang perlu diperhatikan tadi, bagaimana ransomware ini bisa masuk dan bisa membuat layanan berhenti ya, dan ini sudah terjadi di banyak bank ya, bahkan di perusahaan asuransi juga demikian. Nah, kemudian tadi ya API cloud ya, dan juga third party ini ya, jadi partner-partner kita ini yang interkoneksinya ada ya, termasuk payment gateway dan lain sebagainya, itu juga harus menjadi bagian dari assessment kita. Nah, saya pikir itu sih yang kita perlu perhatikan ya. Jadi bukan hanya sekedar monitoring saja, tapi justru antisipasi hal-hal yang memang akan menjadi target nih. Ya, nah tadi juga jangan sampai kita hanya melihat threat yang ada. Ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi? Tadi saya sudah sampaikan kenapa kita riset di predictive analysis ya, yaitu menggunakan NLP ya, supaya
kita pengen tahu nih, benar nggak sih ke depannya akan seperti ini? Ya, kalau kita tahu ke depannya seperti ini, maka kita bisa mengantisipasi lebih baik. Nah, jadi industri, baik itu finance, baik itu energi, itu juga harus invest untuk melakukan analitik, ya, skillnya itu harus ditingkatkan untuk melihat, ya, risk yang tadi unknown itu bisa dijadikan known, ya, sehingga kita bisa mengukur dengan baik, ya, dan antisipasinya bisa dilakukan. Semoga ini menjawab pertanyaannya Pak Zaki. Terima kasih Pak Taufik. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Ini mungkin saya ingin menambahkan yang pertanyaannya Pak Zaki tadi. Ini kondisi keuangan Indonesia, perusahaan di Indonesia. Nah, kira-kira kalau skala 1 sampai 5 gitu, posisinya di berapa ini, Pak? Perlu ditambah doa atau sudah cukup gitu? Terima kasih. Ya, kalau saya lihat dari ini, ya, kita banyak profesional yang ngambil kuliah di SGU, ya, cyber security. Kalau saya banyak diskusi dengan teman-teman, baik yang di level manager maupun sampai di level VP yang ngambil juga, itu maturity levelnya itu kurang lebih di 2 dan 3, Pak. Jadi rata-rata masih di 2, Pak. Jadi itu masih harus ditingkatkan. Kalau kita bicara 1 sampai 4, ya, Pak. Jadi masih banyak yang harus bisa ditingkatkan. Nah, secara cyber resilient tentunya belum. Ini kita baru bicara bagaimana risk, untuk menangani risk dari sisi tanggap insiden dulu, ya, Pak. Belum sampai ke antisipasi yang tadi saya sampaikan tadi. Jadi masih panjang nih sejarahnya nih. Perjalanannya mungkin menuju resiliensinya ini masih agak panjang. Kira-kira gitu Pak Taufik. Ya, terima kasih. Ini masih ada waktu kira-kira, ya, sekitar 10 menit atau sekitar. Siap, Pak, siap. Boleh, Pak. Ini silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung. Silakan. Silakan, Bapak Ibu. Ini tidak ada lagi pertanyaan dan berarti sesuai jadwal ini, Pak. 8.55 kira-kira tadi. Siap. Kalau tidak ada yang bertanya, kami kembalikan ke Mbak Rifkoh, ya. Kami persilahkan. Baik, Pak Taufik. Terima kasih. Saya mewakili Saka Indonesia Chapter mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Charles Lim dan Pak Taufik. Terima kasih atas sesinya yang sangat menarik sekali, ya, Pak, ya. Semoga nanti bisa bekerja sama lagi dengan ISAKA di waktu lainnya. Nah, kita masuk ke sesi kuis saat ini. Untuk sesi kuis nantinya akan dibantu oleh teman-teman ISAKA untuk share screen. Bapak Ibu dapat login ke https://quizizz.com. Untuk cara joinnya juga nanti akan di-share melalui kolom chat. Nah, untuk malam ini kita ada 3 merchandise. Yang pertama itu ada power bank, yang kedua Bluetooth speaker, dan yang ketiga EvoPad. Diharapkan juga untuk Bapak Ibu yang join menggunakan nama yang sama saat registrasi untuk memudahkan nanti teman-teman dari ISAKA mengidentifikasi. Untuk joinnya bisa melalui joinmyquiz.com/pro dengan memasukkan kode join di 806737. Kita mulai kuisnya di jam 20.57. Masih ada waktu 4 menit lagi untuk join. Bapak Ibu, kita ingatkan kembali untuk acara GREX nantinya akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai 13 Oktober 2022. Acaranya berlangsung secara hybrid selama 2 hari. Untuk online kita melalui platform Zoom, dan yang offline kita di Hotel The Sultan Jakarta.
Untuk biayanya sendiri bagi member itu dikenakan 4 juta dan non-member dikenakan 5 juta. Bagi Bapak Ibu yang pengen request misalkan dibuatkan surat undangan khusus ke kantornya atau dan lain sebagainya, itu bisa banget request ke email kita di greg@isaka.or.id atau ke info juga masih bisa. Nantinya akan ada beberapa topik, diantaranya ada digital trust, the importance of privacy in maintaining trust, ada cyber security strategy and implementation, ada digital trust in emerging technology, ada digital identity, digital governance, digital banking, governing digital transformation, digital trust in digital transformation, ada juga tentang building the culture of integrity in digital business, dan digital transformation. Untuk update Rando juga bisa terus diakses di website resmi kita di grex.id. Dan jangan lupa untuk tetap follow akun sosial media kita untuk info yang lebih update mengenai Grex maupun Isaka. Nantinya Grex juga mendapatkan 14 CPE Hours. Ada beberapa pembicara yang cukup terkenal di Grex nantinya. Kita ada Bapak Prof. Richardus Eko Indrajit, ada Pak Ariandi Putra dari BSSN, ada Pak Wahyu Diatmika dari Tempo, nanti juga ada Pak Anto Satrio Nugroho dari BRIN, ada Bu Hervini Haryono dari Tiger Grab, ada Bu Iren Suryadi dari Tokopedia, Bu Eva Nur dari Sinexis, ada Bu Neneng Gunadi dari Grab, ada Bu Betty Purwandari dari Pusilkom, ada Pak Ono W. Purbo dari Institut Teknologi Tangerang, ada Pak Predipta Socarana selaku asisten senior staf khusus, dan juga ada Pak Sujanto Sugio selaku Ketua Komite 4 Data dan Keamanan dari ASKI, ada Pak Iskak Hendrawan atau Pak Jack dari IFG, dan ada Pak Suhano Supangkat dari ITB. Bagi Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan bisa tetap akses melalui website kita di grex.id. Yang belum join masih bisa join, kita tunggu 1 menit lagi. Joinnya melalui joinmyquiz.com/pro dengan input kode join di 806737. Untuk sertifikat sendiri kita kirimkan di paling lambat H+7 setelah acara. Atau kalau misalkan ada kendala dengan sertifikat dan lainnya juga bisa email kita ke info@isaka.or.id. Untuk link quiz ada di kolom chat juga. Mungkin bisa dikirimkan ulang dari tim office untuk link quiznya. Udah di 25.7, kita mulai di hitungan ke 10 mungkin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yuk, bisa dimulai. Kuisnya kita tutup di jam 21.00.
bisa diakhiri. Bisa di Selamat kepada pemenang pertama dengan ID member di 9823114. Pemenang kedua atas nama Pak Asrul Fadilah, yang ketiga ada Pak Kevin. Nantinya para pemenang dimohon untuk mengirimkan email konfirmasi ke admin@isaka.or.id dengan melampirkan juga alamat pengiriman yang bisa dikirimkan. Cukup sekian dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi di acara Grex. Malam, terima kasih. Malam, terima kasih. Terima kasih Pak semuanya. Taufik, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Charles. Bapak-Bapak. Pak Riko, makasih. Pak Nasir, makasih. Mohon izin. Terima kasih. Ya.